Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul tentang bangsa Jermania. Di sini saya akan membahas beberapa tentang bangsa Jermania. Yang pertama yaitu tentang sejarah kedudukan bangsa Jermania dalam sejarah dunia. Mengenang sejarah Jerman akan selalu tertuju pada Perang Dunia II dan sosok pemimpinnya yaitu Adolf Hitler. Adolf Hitler menjabat sebagai kanselir Jerman di usia 44 tahun dengan masa jabatan 1933 sampai 1945. Sebelumnya, ia merupakan seorang seniman gagal yang masuk dalam angkatan bersenjata Jerman. Setelah perang selesai, ia berkecimpung di dunia politik dan mulai bergabung dengan Partai Buruh Nasionalisme Jerman. Pada tahun 1919, ketika usianya mencapai 30 tahun, visi politiknya begitu jelas, yaitu mengembalikan harkat dan martabat bangsa dan negara Jerman yang telah terinjak-injak sesudah perang. Lebih jauh lagi, Hitler bertekad memperjuangkan superioritas Arya, membawa Jerman menjadi ras unggul dan menghancurkan bangsa-bangsa yang dianggap sebagai ras rendah. Karena kelihayannya dalam berorasi, maka ia dengan cepat mendapat kepercayaan dari para pendukung partai. Sehingga 2 tahun berikutnya, ia mencapai kedudukan tertinggi pada partai yaitu menjadi pemimpin partai dan mengubah nama partai menjadi Nationalsozialistische Deutsche Arbeiderpartie atau Nazi, dengan menerapkan suasana militerisme dalam partai Pambudi. Perang Dunia Kedua di kawasan Eropa berlangsung selama 5 tahun 8 bulan. Tercetusnya Perang Dunia II tidak terlepas dari peran Adolf Hitler sebagai Führer Jerman yang mempelopori pecahnya Perang Dunia II dengan menyerang Polandia pada 1 September 1939. Hal tersebut menandakan bahwa Perang Dunia II tidak dapat terlepas dari peranan Hitler yang tengah memimpin Jerman dengan ideologi barunya, yaitu Nazisme. Hitler dan Nazi merupakan kekuatan besar yang dimiliki Jerman ketika Perang Dunia Kedua. Antara keduanya tidak bisa dipisahkan karena Hitler telah menciptakan Nazi yang senantiasa akan patuh terhadap pemimpinnya yang dipanggil Führer. Führer merupakan gabungan dari jabatan kanselir dan presiden yang seharusnya dipisah karena tidak baik. 2. Peninggalan bangsa Jerman. Penguasa Nazi di bawah Adolf Hitler memandang arsitektur sebagai cara untuk menebar kekuatan dan dengan hormat. Hitler sebagai lazimnya warga Jerman memiliki kekaguman kepada dunia purba, khususnya Yunani dan Romawi. Ketika dunia seni berubah sedemikian secepatnya, ia menganggap pergerakan itu sebagai sesuatu yang merendahkan seni bersama-sama. Pergerakan itu sebagai sesuatu merendahkan seni bersama-sama dengan arsitek andalannya, Albert Speer. Hitler menghidupkan lagi saya arsitektur konservatif dan monolitik yang mengesankan sekaligus menakutkan. Bagi banyak orang, estetika struktur itu dimaksudkan untuk memamerkan kekuasaan tak terbentung bangsa Jerman. Banyak kali di antara bangunan itu yang hancur karena perang, tapi ada beberapa yang lolos dari kerusakan dan menjadi pengikat pahit akan kekejaman rejim itu. Beberapa di antaranya dialih fungsikan untuk gedung lainnya. Banyak di antara bangunan itu yang hancur karena perang, tapi ada beberapa yang lolos dari kerusakan dan menjadi pengikat pahit akan kekejaman rejim itu. Beberapa di antaranya dialih fungsikan untuk gedung lain. Berikut ini adalah 10 bangunan Nazi Jerman yang masih ada sehingga sekarang. Yang pertama yaitu Olympiastadion di Berlin. Tempat penyelenggaraan Olimpiade paling terkenal ini dibangun atas Stadion yang terletak dalam hutan Grunewald. Hitler menganggapnya sebagai sarana bagus untuk propaganda.
yang membuktikan superioritas bangsa Jerman sekaligus menegaskan bangsanya sebagai penerus tradisi Yunani. Para arsiteknya adalah Albert Wannermarch, keduanya adalah putra Otto Marx yang sebenarnya ditugaskan untuk membangun gelanggang tersebut sebelum Hitler naik ke tampuk kekuasaan pembangunan. Kedua, Kampung Olimpiade Berlin. Selain gelanggang raksasa, suatu kampung Olimpiade dibangun pada 1934. Berkedudukan di Estal in Westermark, sisi barat Berlin, sejauh 19 km dari pusat kota. Kampung atlet itu menampung 4.000 orang dari seluruh dunia pada saat laga dan memiliki asrama 2 lantai. Kawasannya makan, sebuah kolam renang, dan sejumlah fasilitas latihan lainnya. Ketiga, resort liburan Prora. Prora adalah sebuah resort pantai yang terletak di pantai Rügen, Jerman, dan menjadi bagian dari proyek Stroke Joy antara 1936 hingga 1939. Organisasi itu adalah organisasi liburan dalam Nazi Jerman yang dikelola negara dengan tujuan promosi, memanfaatkan paham nasionalisme sosialisme. Pada 1930-an, organisasi itu menjadi penyelenggara wisata terbesar sedunia. Resort Pantai Prora dirancang oleh Clemens Claude setelah memenangkan kompetisi rancangan oleh Hitler dan Schiffer. Lebih dari 9.000 pekerja terlibat dalam pembangunan. Keempat, Menara Meriam Udara atau FLAR. Menara-menara itu merupakan struktur berbahan beton yang dipergunakan untuk mempertahan anti udara dan perlindungan warga sipil saat pemboman atas Jerman dan Australia. Ada 3 menara di Berlin, 2 di antaranya berdiri. Ada 3 menara lagi di Wina, Austria, Menara L, dan menara dekat UBR. Kelima, lapangan pegawai Partai Nazi di Nuremberg. Dalam bahasa Jerman, tempat seluas 28,5 km persegi yang terletak di pinggiran Nuremberg itu disebut dengan Reichsparteitagsgelände, yang pernah menjadi tempat rapat akbar Partai Nazi lengkap dengan pidato berapi-api oleh Hitler. Keenam, Haus der Kunst di Munich. Rumah seni di Munich ini merupakan gudang bagi gagasan estetika Hitler melawan hal yang disebut sebagai seni yang terhina. Misalnya melalui pameran bertajuk Pameran Seni Jerman Raya pada 18 Juli 1937. Ketujuh, Kementerian Penerbangan di Berlin. The Planroender Haus adalah sarana perkantoran terbesar di dunia ketika dibangun pada 1936 dan paling terkenal sebagai perumahan Kementerian Penerbangan bagi Die Reich. Ke-8, Pangkalan kapal selam Kroman di Lyon. Pada 1940, Admiral Agung Koordinat memerlukan basis operasi di pantai-pantai Prancis yang menghadap Samudra Atlantik. Pangkalan kapal selam Kroman dikenal sebagai titik mulainya operasi-operasi obud, terutama yang menyasar konvoi pasukan-pasukan sekutu antara Februari 1941 dan Januari 1942. Ada 3 bangunan beton diperkuat yang didirikan di Semenanjung Kroman dekat Lyon, Prancis. Kompleks itu memiliki daya tampung hingga 30 kapal selam tersamarkan. 9. NS Orderbus. Segera setelah pasukan Nazi meraih kekuasaan di Jerman, sang pemimpin ingin memastikan agar sistem pendidikan yang ada terus menyediakan anggota-anggota setia bagi partai NS. Orderbus adalah nama bagi kumpulan 3 sekolah mirip kastil yang ditugasi mendidik para pemimpin masa depan bagi partai. 10. Sarang elang di Berchtesgaden. Catlett House yang oleh sekutu dijuluki sarang elang dibangun di puncak
House menjulang di atas Oberden, pegunungan Alpet di Bavaria. Tempat itu menjadi tempat mewah peristirahatan Hitler yang menjadi hadiah HUT ke-50. 3. Ruang lingkup bangsa Jermania. Suku bangsa Jermanik adalah kelompok etnologis bangsa-bangsa Indo-Eropa berasal dari Eropa Utara dan dikenal dengan pegunungan bangsa Jermanik. Mereka yang keturunannya dari Proto-Jermanik, orang-orang Jermanik berhijrah luas ke seluruh Eropa, bercampur dengan penduduk lokal yang ada seperti Kelt, Slavia, Wen, dan Romawi.